Malam itu, langit Jakarta berwarna kelabu. Angin bertiup kencang dari arah selatan, membawa aroma lembab tanah basah. Di gerbang TPU Jeruk Purut, seorang pria muda bernama Arga berdiri dengan perasaan campur aduk antara rasa penasaran dan keberanian yang dipaksakan. Arga adalah seorang penulis. Usianya baru 27 tahun, tapi ambisinya besar. Ia ingin menulis buku horor paling menyeramkan yang pernah ada. Bukan sekadar kisah fiksi, melainkan kisah nyata yang bersumber dari urban legend. Karena itu, malam ini, ia datang sendirian ke makam yang sudah melegenda dengan cerita pastor tanpa kepala. Di tangannya, sebuah perekam suara kecil menyala. Kalau benar ada sesuatu di sini, gumamnya pelan. Aku akan menangkap bukti malam ini. Suara langkah pelan terdengar dari arah kanan. Dari balik bayangan, muncullah seorang pria tua berpeci lusuh. Membawa senter kecil, wajahnya keriput, matanya tajam meski terlihat lelah. Dialah Pak Wirya, penjaga makam yang sudah puluhan tahun tinggal di sekitar Jeruk Purut. Ngapain sendirian malam-malam di sini? Suara Pak Wirya berat, terdengar seperti peringatan. Arga tersenyum sopan, mencoba terlihat tenang. Saya penulis, Pak mau riset. Katanya kalau kesini malam Jumat, bisa lihat pastor itu. Pak Wirya terdiam beberapa saat. Ia menatap Arga dengan sorot mata yang sulit dibaca antara iba dan marah. Lalu ia mendekat, menyinari wajah Arga dengan senternya. Kalau memang mau lihat dia, jangan sendirian. Karena kalau muncul, yang pulang belum tentu cuma kamu. Arga tertawa kecil, mencoba menepis ketegangan. Pak, itu kan cuma cerita rakyat. Pak Wirya menghela napas panjang. Anak muda sekarang terlalu sombong. Mereka kira yang tak kasat mata itu hanya dongeng. Kalau sudah diikuti, baru tahu rasanya. Ia lalu berbalik, melangkah masuk ke kegelapan, meninggalkan Arga di depan gerbang. Arga mengatur napasnya. Ia tidak ingin terlihat gentar, bahkan pada dirinya sendiri. Ia menyalakan recorder dan mulai berjalan menyusuri jalan setapak di antara nisan-nisan tua. Suasana hening, hanya suara jangkrik yang terdengar samar. Sesekali, dedaunan jatuh dari pohon besar yang menaungi sebagian area makam. Namun perlahan, udara di sekitar berubah dingin, menusuk tulang. Arga berhenti sejenak, bulu kuduknya meremang. Dari kejauhan, ia mendengar suara rantai beradu di tanah. Krak-krak, ia menoleh ke kiri, ke kanan, tapi tidak melihat apapun. Degup jantungnya semakin cepat. Mungkin cuma imajinasi, pikirnya. Tapi tiba-tiba, dari balik nisan tua, muncul seekor anjing hitam. Tubuhnya besar, bulunya kusut, matanya menyala merah dalam kegelapan. Anjing itu menatap Arga tanpa bergerak, hanya berdiri dengan tatapan tajam yang menusuk. Arga mundur selangkah, recorder di tangannya bergetar. Suaranya tercekat. Anjing. Lalu, dalam hening itu, anjing hitam itu melolong panjang. Suara lolongannya menggema di seluruh area makam, membuat udara terasa lebih berat. Arga ingin berlari, tapi kakinya seakan terpaku di tanah. Jantungnya berdetak begitu keras hingga terasa menyakitkan. Dan di detik itulah, dari balik pohon besar, ia melihatnya sesosok pastor berjalan tanpa kepala. Kepalanya tergenggam di tangan kiri, darah menetes ke tanah. Sementara tangan kanannya menggenggam sebuah Alkitab lusuh. Arga terdiam, tubuhnya membeku, matanya membesar, tak percaya dengan apa yang ia saksikan. Suara rantai besi bergemerincing semakin dekat. Pastor itu berjalan perlahan. Anjing hitamnya menyeringai, dan udara malam terasa semakin mencekik. Arga akhirnya berlari sekuat tenaga keluar makam. Napasnya memburu, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Namun sebelum ia berhasil mencapai gerbang, ia mendengar suara Pak Wirya yang entah dari mana asalnya, bergema di telinganya. Aku sudah bilang, kalau sudah dilihat, ia akan mengikutimu pulang. Beberapa hari setelah kejadian di makam, Arga tidak bisa tidur nyenyak. Ia masih teringat tatapan marah anjing hitam itu dan sosok pastor tanpa kepala yang berjalan perlahan di antara nisan. Namun bukannya jera, rasa penasarannya justru semakin membara. Rekaman suara yang ia bawa pulang menambah keyakinannya bahwa pengalaman itu nyata. Di antara desis angin malam, jelas terdengar suara rantai besi diseret di atas tanah. Arga pun menghubungi dua sahabatnya, Bagas dan Jati. Gue enggak mungkin salah lihat, kata Arga dengan wajah serius. Kalau kalian berani, ikut gue malam ini ke Jeruk Purut. Biar kalian lihat sendiri. Bagas tertawa sambil menepuk bahunya. Kalau emang bener ada,
Sekalian kita bikin konten, lumayan viral. Jati lebih ragu, wajahnya tegang. Gue enggak yakin, Yan, gue takut ini bukan hal yang bisa kita mainin. Malam itu juga, mereka bertiga pergi. Bulan separuh menggantung di langit, memberi cahaya pucat di antara pepohonan makam. Angin dingin bertiup, membawa aroma tanah lembab. Pak Wirya terlihat duduk di dekat gerbang, seperti sudah menunggu. Begitu melihat mereka bertiga, matanya menyipit. Kalian pikir ini tempat hiburan? Jangan kalian ajak temanmu masuk, kalau belum siap menanggung akibatnya. Namun Bagas hanya tersenyum sinis. Pak, kami cuma mau lihat-lihat. Pak Wirya tidak menjawab lagi. Hanya menyalakan rokoknya, lalu menatap mereka hilang di balik jalan setapak. Di dalam, suasana terasa lebih pekat dibanding sebelumnya. Lampu senter yang mereka bawa hanya mampu menerangi beberapa langkah ke depan. Batu nisan berlumut tampak seperti bayangan hitam yang mengawasi. Arga berhenti. Dengar itu, katanya pelan. Suara rantai diseret kembali terdengar, lebih keras daripada di rekaman. Jati memegang lengannya erat, wajahnya pucat. Lalu dari balik pohon besar, seekor anjing hitam muncul lagi. Tatapannya menusuk, giginya menyeringai. Bagas yang tadinya sok berani, kini mulai mundur. Anjing biasa aja itu, katanya gugup, meski suaranya bergetar. Namun kemudian, dari balik bayangan, muncul sosok tinggi berjubah hitam. Tubuhnya tanpa kepala, darah menetes dari leher yang terpotong. Di tangannya, ia menggenggam kepalanya sendiri. Dengan wajah pucat yang menatap kosong ke arah mereka, pastor itu berjalan pelan. Setiap langkahnya disertai suara rantai besi. Anjing hitam menyalak, lolongannya menggema hingga membuat dedaunan berguncang. Lari, teriak Arga. Mereka bertiga berlari sekuat tenaga, menabrak ranting, hampir tersandung batu nisan. Nafas terengah-engah, jantung serasa pecah. Mereka berhasil keluar gerbang dengan tubuh basah oleh keringat. Pak Wirya masih duduk di sana, menatap mereka dengan sorot mata yang dingin. Aku sudah bilang, ucapnya datar, kalau sudah dilihat, kalian tidak akan pernah benar-benar bebas. Malam itu, saat Arga pulang ke rumah, ia menutup pintu rapat-rapat. Namun ketika hendak tidur, ia mendengar suara samar dari luar jendela kamarnya. Suara rantai besi yang menyeret, semakin lama semakin dekat. Arga terdiam, bulu kuduknya berdiri, dan di balik kaca, samar-samar ia melihat pantulan dua mata merah menyala, menatap lurus ke arahnya. Sejak malam pertemuan itu, hidup Arga, Bagas, dan Jati tidak pernah sama lagi. Ketiganya sepakat untuk tidak kembali ke makam. Jeruk purut, namun perasaan dikejar sesuatu terus menghantui. Seolah teror pastor tanpa kepala sudah menempel pada mereka. Malam pertama setelah kejadian, Arga tidak bisa tidur. Dari balik jendela, samar-samar ia mendengar suara rantai diseret. Awalnya, ia pikir hanya imajinasinya. Namun saat lampu kamarnya mati tiba-tiba, ia melihat pantulan mata merah menyala di kaca. Jantungnya hampir pecah. Tapi saat ia memberanikan diri membuka tirai, hanya ada gelap pekat. Di tempat lain, Bagas yang biasanya berani kini justru berubah gelisah. Saat mengedit rekaman kamera dari malam itu, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di antara rekaman mereka berlari, jelas terlihat sosok pastor tanpa kepala berjalan di belakang mereka. Meski jaraknya seharusnya terlalu jauh untuk tertangkap kamera. Lebih aneh lagi, sosok itu seperti menoleh ke arah lensa padahal ia tidak punya kepala. Jati pun tidak luput dari teror. Ia sering terbangun tengah malam dengan bau anyir darah di kamarnya. Ibunya bahkan sempat menemukan bercak tanah basah di depan pintu. Padahal tidak ada yang keluar masuk rumah. Jati semakin yakin, apa yang mereka lihat bukan sekadar arwah, tapi kutukan yang menempel. Mereka bertiga akhirnya sepakat bertemu kembali di warung dekat pemakaman untuk membicarakan apa yang sebenarnya terjadi. Di sana, Pak Wirya sudah menunggu, seperti tahu mereka akan datang. Aku sudah bilang, katanya dengan suara serak, siapa yang berani memanggil namanya, siapa yang berani menantang kehadirannya, tidak akan pernah bebas. Pastor itu mencari kepala yang hilang. Dan, kalau kalian terus mendekat, cepat atau lambat, salah satu dari kalian akan menjadi gantinya. Bagas menelan ludah. Maksud Bapak, salah satu dari kita bisa mati? Pak Wirya hanya menatap kosong, lalu mengisap rokoknya dalam-dalam. Dia tidak akan berhenti. Dia sudah melihat kalian. Tiba-tiba dari arah jalan setapak, terdengar lolongan panjang. Anjing hitam itu muncul,
kali ini lebih dekat. Mata merahnya menyala di kegelapan. Arga, Jati, dan Bagas langsung bangkit, panik. Namun Pak Wirya tidak bergerak, hanya bergumam lirih, sudah terlambat. Dan ketika lolongan itu terhenti, mereka mendengar suara rantai menyeret tanah, semakin dekat, dan semakin dekat. Sejak pertemuan terakhir di warung dekat makam, Arga, Bagas, dan Jati makin tertekan. Mereka mulai merasakan teror itu bukan hanya berupa penampakan, tapi juga meninggalkan jejak nyata di tubuh mereka. Pagi itu, Arga terbangun dengan perasaan aneh. Saat bercermin, ia melihat garis merah panjang di lehernya, seolah bekas sayatan. Ia mencoba menyentuhnya, dan rasa perih menjalar hingga ke dada. Nafasnya tersengal, bayangan pastor tanpa kepala kembali muncul di benaknya. Di waktu yang sama, Bagas panik menemukan rekaman baru di kameranya, padahal ia yakin kamera itu sudah ia matikan. Dalam rekaman, terlihat dirinya sedang tidur. Sementara di sudut ruangan, ada sosok gelap tinggi menjulang, berdiri diam sambil menggenggam sebuah kepala. Kamera tiba-tiba terhenti ketika sosok itu menoleh. Bagas hampir membanting kameranya karena ketakutan. Sementara itu, Jati semakin pucat. Ia bercerita bahwa setiap kali ia menutup mata, ia mendengar bisikan. Bukan satu, melainkan banyak. Seperti doa yang dipelintir menjadi kutukan. Malam sebelumnya, ia terbangun dengan lumpur kuburan menempel di telapak kakinya. Padahal ia yakin tidak pernah keluar rumah. Mereka bertiga akhirnya kembali menemui Pak Wirya. Kali ini wajah penjaga makam itu terlihat lebih muram dari sebelumnya. Ia menatap mereka satu persatu, lalu berkata, "Kalian sudah ditandai. Pastor itu bukan sekadar arwah gentayangan. Dia mencari pengganti. Kepalanya yang hilang harus diganti. Dan ia sudah memilih di antara kalian." Jati gemetar. "Dipilih? Maksudnya, salah satu dari kita bakal mati." Pak Wirya tidak langsung menjawab. Ia menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu membuang asap ke udara malam. "Ada cara untuk menundanya, tapi tidak untuk membebaskan kalian sepenuhnya. Kalian harus membawa sesuatu yang dia cari, sesuatu yang dulu hilang bersamanya." Arga menelan ludah. "Apa itu?" "Salib peraknya," jawab Pak Wirya lirih. "Konon terkubur bersama jasadnya. Tapi sejak kepalanya dipenggal, salib itu hilang entah kemana. Tanpa itu, ia akan terus mengincar kalian." Bagas terdiam, wajahnya pucat. "Dan kalau kita gagal?" Pak Wirya menatap mereka dengan tatapan tajam yang menusuk. "Maka salah satu dari kalian akan kehilangan kepala sebelum bulan purnama berikutnya." Malam itu, ketiganya pulang dengan perasaan hancur. Namun ketika Arga mencoba tidur, ia kembali mendengar suara rantai. Kali ini dari dalam rumah. Dari ruang tamu, terdengar lolongan anjing hitam. Arga nekat keluar kamar, memegang senter. Dan di ruang tamu, ia melihat tanah basah berserakan di lantai, dengan jejak rantai menuju pintu belakang. Di pintu itu, samar-samar terlihat bayangan sosok tanpa kepala berdiri kaku, menatapnya dengan kepala yang tergenggam erat. Malam itu, Arga tidak bisa berhenti memikirkan ucapan Pak Wirya. Salah satu dari kalian akan kehilangan kepala sebelum bulan purnama. Berikutnya, kata-kata itu berputar di kepalanya, seperti mantra kutukan. Rumahnya terasa dingin, jauh lebih dingin daripada biasanya. Ia berbaring, tapi matanya tak kunjung terpejam. Di meja, recorder masih tergeletak, seolah menunggu untuk kembali diaktifkan. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Tiba-tiba, terdengar ketukan di jendela kamar. Pelan, berulang. Ritmenya tidak beraturan, tok, tok, tok. Arga terdiam. Bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba menepis rasa takut dengan logika. Mungkin ranting, mungkin kucing. Tapi suara itu terlalu teratur, terlalu disengaja. Dengan tangan gemetar, Arga meraih senter dan perlahan mendekati jendela. Saat tirai tersibak, dadanya serasa berhenti berdetak. Sosok pastor tanpa kepala berdiri tepat di luar jendela. Kepalanya tergenggam di tangan kiri, sementara tangan kanan mengangkat Alkitab lusuh yang berlumur darah. Mata dari kepala itu terbuka lebar, menatap lurus ke arah Arga. Mulutnya bergerak, meski tanpa suara, seolah sedang berdoa dengan bahasa yang tak dimengerti. Arga tersentak mundur, menjatuhkan senter. Saat ia kembali menoleh, sosok itu sudah lenyap, hanya menyisakan embun dingin di kaca jendela. Keesokan harinya, Arga menceritakan kejadian itu pada Bagas dan Jati. Wajah Bagas pucat,
Tapi ia mencoba menutupi ketakutannya dengan tawa canggung. Mungkin lo cuma kebawa mimpi, ya. Namun Jati menggeleng cepat, enggak. Gue juga dengar ketukan itu semalam. Bukan cuma lo. Mereka bertiga saling pandang. Rasa ngeri mulai mengikat erat. Semakin lama, semakin jelas bahwa pastor itu tidak hanya muncul di makam, tapi kini mengikuti mereka kemanapun. Di malam berikutnya, mereka sepakat berkumpul di rumah Arga, berharap dengan bersama rasa takut akan berkurang. Mereka memasang kamera di sudut ruangan, mencoba merekam jika pastor itu datang. Menit demi menit berlalu, suasana tegang. Hanya suara jam dinding dan napas mereka bertiga yang terdengar. Hingga tiba-tiba, semua lampu padam bersamaan. Suara rantai menyeret tanah terdengar dari luar pintu. Anjing hitam melolong panjang, membuat jendela bergetar. Jati menutup telinganya. Bagas memaki panik. Sementara Arga hanya terpaku menatap pintu. Ketukan kembali terdengar. Kali ini bukan di jendela, tapi di pintu kamar. Perlahan, gagang pintu berputar sendiri. Meski terkunci rapat, kamera di sudut ruangan berkedip merah, merekam segalanya. Dan dari celah bawah pintu, perlahan merembes cairan merah gelap darah, segar yang mengalir masuk ke dalam kamar. Arga akhirnya berteriak, tapi suaranya tenggelam oleh lolongan anjing hitam di luar. Malam itu, suasana rumah. Arga masih mencekam setelah pintu kamar mereka diketuk sosok tanpa kepala. Meski panik, mereka bertiga tetap memutuskan untuk mengecek rekaman kamera yang dipasang di sudut ruangan. Jati memasang memory card ke laptop, jemarinya gemetar. File rekaman terbuka, menampilkan ruangan mereka yang tampak biasa. Mereka mempercepat hingga pada menit lampu padam. Layar mendadak berguncang, suara anjing melolong menusuk telinga. Dan di sana kamera menangkapnya jelas. Sosok pastor tanpa kepala perlahan muncul di balik bayangan pintu. Tubuhnya berlumuran darah, dan dari leher terpenggal itu, mengutur cairan hitam pekat yang menetes ke lantai. Bagas spontan menutup layar, wajahnya pucat pasi. Gila, itu bukan halusinasi. Dia nyata, teriaknya. Arga menghela napas berat, menatap rekaman itu lagi. Namun saat ia memutar ulang, sesuatu lebih mengerikan terlihat. Kepala pastor itu mengangkat wajahnya ke arah kamera. Lalu mulutnya bergerak, membisikkan sesuatu. Tidak ada suara, tapi bibirnya jelas membentuk kata, "Satu dari kalian." Mereka bertiga terdiam. Di luar rumah, suara rantai terseret kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, seolah berjalan mengitari rumah. Dari jendela, mereka bisa melihat bayangan gelap melintas. Jati panik. Kita nggak bisa diam aja. Dia terus ngikutin kita. Kita harus tahu apa yang dia mau. Arga mengingat pesan Pak Wirya tentang tumbal. Hatinya bergetar. Mungkin dia nggak akan berhenti sampai dapat yang dia cari. Ketegangan makin menjadi saat tiba-tiba listrik menyala kembali. Tapi layar laptop mereka berubah sendiri. Rekaman berganti dengan gambar-gambar asing, potongan makam jeruk purut, wajah mereka bertiga yang sedang tidur. Bahkan rekaman saat mereka masuk ke area makam malam itu. Bagas membanting laptop, mencoba menghentikan semuanya. Namun tiba-tiba, layar menampilkan satu gambar terakhir yang membuat darah mereka membeku. Seorang dari mereka Aga terlihat terbaring dengan leher terputus. Jati mundur, menutup mulutnya. Itu berarti lo, ya. Arga menatap kosong. Tangannya bergetar hebat. Ia ingin menyangkal, tapi rasa dingin menjalar dari tengkuknya. Di luar rumah, suara langkah berat berhenting, sunyi, dan tanpa peringatan. Kaca jendela kamar pecah berderak. Angin dingin menusuk masuk, membawa aroma anyir darah segar. Ketika mereka menoleh, kepala pastor itu kini sudah berada di meja mereka. Dengan mata yang menatap tajam ke arah Arga. Arga akhirnya berteriak. Namun dalam hatinya ia tahu waktu yang diprediksi Pak Wirya sudah mulai berjalan. Ketiga sahabat itu kini benar-benar terjebak dalam lingkaran teror. Setelah kejadian kepala pastor muncul di meja, mereka tidak lagi bisa menyangkal kutukan itu nyata. Arga semakin yakin bahwa dialah yang menjadi target. Malam itu, bulan purnama menggantung bulat di langit. Sinarnya pucat menerobos jendela rumah Arga. Angin malam membawa bau tanah basah bercampur darah. Bagas mencoba menguatkan diri dengan membaca doa. Tapi lidahnya terasa kaku, seolah ada yang menahan. Jati, yang paling religius di antara mereka, gemetar sambil menggenggam tasbih. Kita nggak bisa tunggu lagi. Kalau benar salib perak itu kuncinya, kita harus nemuin sebelum dia ambil nyawa lo, ya.
Namun sebelum Arga sempat menjawab, terdengar suara rantai lagi. Kali ini bukan dari luar, melainkan dari atap rumah. Suara itu menggores genten, menyeret perlahan, lalu berhenti tepat di atas kamar mereka. Tiba-tiba duar, lampu padam, hanya cahaya bulan yang menerobos. Dari langit-langit, butiran tanah jatuh ke lantai. Lalu, suara berat terdengar, seperti langkah kaki, berjalan di atas kepala mereka. Arga menahan napas, tubuhnya kaku. Perlahan ia mendongak, dan tepat di atas plafon. Bayangan gelap bergerak, menunduk. Lalu, kepala pastor itu menembus langit-langit, menatap mereka dari celah. Mata kosongnya berputar liar, sementara mulutnya komat kamit. Jati menjerit, Bagas terpaku. Arga hanya bisa menutup wajahnya. Namun saat ia membuka mata lagi, kepala itu sudah menghilang. Sunyi sesaat, lalu dari pintu terdengar ketukan. Tok tok tok, kali ini lebih keras, memaksa. Pintu bergetar, seolah ada sesuatu mencoba mendobrak. Kalau kita tetap di sini, kita bakal mati. Teriak Jati, ia menarik Arga dan Bagas menuju pintu belakang. Dengan senter seadanya, mereka berlari keluar rumah, menembus kebun yang dipenuhi bayangan bulan. Namun langkah mereka berhenti ketika melihatnya. Anjing hitam itu berdiri di jalan setapak. Lolongannya panjang memecah malam. Mata merahnya menatap tajam, gigi menyeringai, seolah menutup jalan keluar. Dari belakang mereka, suara rantai menyeret semakin dekat. Tanah bergetar pelan, tanda sosok besar bergerak. Dalam kepanikan, Bagas berteriak, lari ke makam. Kalau salib itu ada di sana, mungkin cuma itu jalan kita. Arga dan Jati menoleh dengan ngeri, tapi tak ada pilihan lain. Mereka berlari sekuat tenaga menuju arah Jeruk Purut, nafas memburu, keringat bercucuran, jantung hampir pecah. Namun setiap langkah terasa sia-sia. Jalanan gelap itu seperti tak berujung, dan lolongan anjing makin keras. Di belakang mereka, rantai besi terus diseret, semakin dekat, hingga akhirnya, suara itu berhenti. Mereka menoleh, dan di bawah cahaya bulan purnama, pastor tanpa kepala berdiri tegak. Rantainya melilit tubuhnya, kepalanya tergenggam erat. Mulut kepala itu bergerak, kali ini terdengar jelas. Waktumu hampir habis, Arga. Malam itu, ketiga sahabat berlari sekuat tenaga menuju arah makam. Jeruk Purut, nafas mereka memburu. Tubuh dipenuhi keringat dingin. Di belakang, suara rantai masih mengikuti, seolah mengejar tanpa pernah berhenti. Saat memasuki gerbang makam, mereka melihat Pak Wirya berdiri di bawah pohon besar. Wajahnya pucat diterangi cahaya bulan, seolah ia sudah tahu mereka akan datang. Kalian gila, bentaknya dengan suara serak. Kalian pikir bisa sembunyi di sini? Kalau pastor itu sudah memilih, tak ada tempat yang aman. Arga terengah, Pak. Salib peraknya. Di mana? Tolong. Katanya cuma itu yang bisa menghentikan dia. Pak Wirya terdiam lama, lalu menarik napas berat. Salib itu memang pernah dikubur bersama jasadnya, tapi sejak kepalanya dipenggal, salib itu raib. Ada yang mengambilnya dan tidak pernah dikembalikan. Tanpa salib itu, pastor itu akan terus menuntut kepala pengganti. Bagas menjerit frustasi. Kalau gitu kita mati semua, Pak. Percuma dong kita datang ke sini. Pak Wirya menunduk, lalu menatap mereka dengan sorot mata kosong. Tidak semuanya, hanya satu yang harus menjadi tumbalnya. Kalimat itu membuat mereka bertiga membeku. Jati menoleh pada Arga, lalu pada Bagas, wajahnya pucat pasi. Berarti, salah satu dari kita yang harus. Belum sempat ia melanjutkan, lolongan anjing hitam memecah keheningan. Dari balik pepohonan, makhluk itu muncul, matanya menyala merah. Tak lama, suara rantai menyeret, terdengar makin jelas. Pastor tanpa kepala muncul dari kegelapan. Tubuhnya menjulang, kepalanya tergenggam erat di tangan kiri, sementara tangan kanan menggenggam rantai berkarat. Darah hitam menetes dari leher terputusnya, menodai tanah makam. Arga merasakan tubuhnya membeku. Sorot mata dari kepala itu menatap langsung ke arahnya. Suara parau terdengar, seperti bisikan yang datang dari segala arah. Engkau yang dipilih. Jati menjerit, mundur ketakutan. Bagas berusaha menarik Arga lari, tapi kaki Arga terasa berat, seolah tanah sendiri menahan langkahnya. Pak Wirya tiba-tiba melangkah maju. Wajahnya penuh keberanian bercampur keputusasaan. Kalau yang kau cari hanya tumbal, ambil aku. Biarkan mereka pergi. Pastor tanpa kepala berhenti. Kepalanya berputar pelan, menatap Pak Wirya dengan tatapan hampa.
Lalu ia mengangkat tangannya. Rantai besi terlempar ke arah Pak Wirya, melilit tubuhnya, menariknya ke depan. Pak Wirya menjerit, tubuhnya terseret. Darah muncrat dari lehernya, matanya melebar, lalu tubuhnya jatuh terkapar. Namun pastor itu tetap berdiri, seolah tumbal itu belum cukup. Arga menutup mulutnya, menahan teriakan. Jati gemetar, hampir tak mampu berdiri. Bagas menarik mereka berdua menjauh. Di tanah dekat jasad Pak Wirya, sesuatu berkilau terkena sinar bulan. Salib perak. Ternyata benda itu disembunyikan Pak Wirya selama ini. Arga buru-buru meraihnya, menggenggam erat. Tapi begitu ia menyentuh salib itu, tanah di sekitar makam bergetar. Pastor tanpa kepala melolong. Suaranya menggelegar seperti ribuan rantai diseret bersamaan. Anjing hitam melompat maju, menutup jalan keluar. Dan di bawah cahaya bulan, pastor itu perlahan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, seolah siap menukar kepala Arga dengan miliknya. Arga menggenggam salib perak itu erat-erat. Keringat bercucuran meski malam dingin menusuk. Benda itu terasa dingin, tapi perlahan menghangat di telapak tangannya, seperti menyerap darah dan ketakutannya. Bagas menatapnya panik. Cepat Jia, gunain itu sebelum dia dapetin lo. Namun pastor tanpa kepala hanya berdiri. Tubuhnya berguncang hebat. Dari leher terputusnya, semburan darah hitam memercik ke tanah, membuat rerumputan layu seketika. Kepala yang tergenggam di tangan kirinya menatap Arga tajam. Mulutnya bergerak-gerak, mengeluarkan suara parau. Salib itu, milikku. Jati gemetar, hampir tak mampu bicara. Kalau itu salibnya, mungkin itu bisa ngusir dia. Arga mengangkat salib itu tinggi-tinggi. Saat cahaya bulan menyinari logamnya, kilau perak itu memantul ke wajah pastor. Sosok itu mengerang keras. Suaranya seperti ribuan jeritan bercampur. Tanah bergetar, rantai berkarat terayun liar, dan anjing hitam melolong panjang, giginya berdarah. Namun tiba-tiba, salib itu terasa semakin berat di tangan Arga. Ia merasakan sesuatu menekan dadanya, seperti ada kekuatan yang mencoba merebut kendali. Sekilas, ia melihat bayangan dirinya sendiri di permukaan salib. Wajahnya pucat, matanya hitam, dan lehernya seolah sudah digaris untuk ditebas. "Guy, jangan dilepas!" Bagas berteriak, tapi pastor itu melangkah maju. Rantainya meluncur dan membelit lengan. Arga darah segar mengalir dari kulit yang terkoyak. Pastor tanpa kepala mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, seolah menuntut penyerahan. Kalau dia ambil salib itu, lo yang mati duluan. Jati panik menarik Arga ke belakang. Arga berteriak kesakitan. Tubuhnya hampir terseret ke arah pastor. Dengan sisa tenaga, ia menancapkan salib itu ke tanah makam. Seketika, cahaya putih menyembur, membakar rerumputan. Sosok pastor itu terhuyung mundur. Kepalanya bergetar hebat. Mulutnya terbuka lebar mengeluarkan jeritan panjang. Anjing hitam melompat ke arah Arga, tapi tubuhnya terbakar begitu menyentuh cahaya. Bau daging hangus memenuhi udara. Sesaat, mereka bertiga terdiam, berharap semuanya berakhir. Namun justru sebaliknya cahaya salib itu meredup, lalu berubah menjadi merah darah. Dari tanah tempat salib menancat, tangan-tangan hitam muncul, meraih udara, seolah mencoba menarik seseorang ke bawah. Bagas mundur dengan wajah ngering sial. Kita malah bangunin sesuatu yang lebih buruk. Pastor tanpa kepala menunduk, rantai berderak. Lalu ia mengangkat tangannya, menunjuk lurus ke arah Arga. Kepala yang ia genggam berbisik jelas kali ini. "Kau pengganti." Arga jatuh berlutut. Salib perak di tangannya bergetar hebat. Ia merasakan darahnya sendiri mengalir masuk ke dalam logam itu. Jati menjerit, "Jia, lo harus lawan, atau lo bakal ditelan sama dia." Namun mata Arga perlahan berubah merah, seolah sebagian dari roh pastor itu mulai masuk ke dalam dirinya. Angin malam berhembus kencang di atas makam. Jeruk purut, suara rantai masih bergema, disertai jeritan samar yang membuat bulu kuduk berdiri. Arga masih berlutut, menggenggam salib perak yang kini berlumur darah. Matanya merah, nafasnya berat, seolah sedang bertarung melawan sesuatu dari dalam dirinya. Bagas mencoba mengguncang bahunya. "Jack, dengerin gue. Jangan biarin dia masuk ke lo." Namun kepala Arga perlahan menoleh. Senyum tipis muncul di wajahnya, senyum yang bukan miliknya. Dari mulutnya keluar suara parau, berat, bukan suaranya sendiri. "Aku sudah menemuinya, tubuh baruku." Jati mundur ketakutan. Astaga, pastor itu udah masuk ke dalam dia. Tiba-tiba tanah bergetar hebat. Dari liang-liang makam terdekat,
asap hitam mengapul, membentuk bayangan tangan-tangan yang meraih udara. Lolong anjing terdengar lagi. Kali ini bukan hanya satu, tapi banyak seperti kawanan anjing neraka mengelilingi mereka. Bagas nekat berdiri menghadang Arga. Kalau lo mau ambil dia, lo harus lewatin gue dulu, teriaknya. Pastor tanpa kepala yang berdiri di kejauhan menghentikan langkahnya. Ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Mulut kepala itu bergerak, dan suaranya menggema dari segala arah. Bukan kau, hanya dia yang terpilih. Arga meronta. Salib di tangannya semakin menancap ke tanah. Darah terus merembes dari lengannya, membuat tanah basah merah. Matanya berputar, setengah sadar, setengah dikuasai. Gak, lo masih bisa lawan. Jati berteriak, air matanya jatuh. Ingat siapa lo, jangan jadi bagian dari dia. Namun justru saat itu, rantai besi meluncur cepat dari tangan pastor, melilit leher Jati. Seketika ia terangkat ke udara, tubuhnya menendang liar. Bagas menjerit, mencoba menarik rantai itu, tapi kulit tangannya terbakar begitu menyentuh besi karat itu. Pastor melangkah maju, kepalanya menatap Arga. Pilih, kau yang mati, atau sahabatmu yang kehilangan kepala. Arga menatap Jati yang tersiksa, matanya berlinang, tubuhnya gemetar, otaknya dipenuhi bisikan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa pastor tidak sekadar ingin tumbal, ia ingin. Arga menyerahkan diri dengan kesadarannya sendiri. Salib di tangannya bergetar. Kilatan cahaya putih muncul sesaat, lalu meredup lagi. Suara bisikan makin keras di kepalanya, serahkan dirimu, gantikan aku. Bagas berteriak putus asa. Jangan, Jia. Kalau lo nyerah, semua sia-sia. Kita mati bareng-bareng mending daripada lo jadi dia. Arga menggertakkan gigi. Tubuhnya bergetar hebat. Ia mengangkat salib dengan sisa tenaga, menatap langsung ke arah pastor tanpa kepala itu. Aku bukan milikmu, teriaknya. Cahaya dari salib meledak lagi, kali ini lebih terang. Memaksa pastor itu mundur beberapa langkah. Rantai yang mencekik Jati terlepas, membuatnya jatuh tersungkur dengan napas terengah. Namun sorot mata pastor yang tergenggam hanya semakin murka. Darah hitam mengucur deras, membanjiri tanah makam. Suara parau bergema sekali lagi. Kalau kau menolak, maka sahabatmu yang akan mati. Arga terdiam, tubuhnya gemetar hebat. Pilihan di hadapannya jelas menyerahkan dirinya, atau melihat orang yang ia sayangi jadi korban. Malam itu semakin mencekam. Angin berhembus dingin, membawa bau anyir darah. Salib perak di tangan Arga bergetar tak terkendali, seolah merasakan pertarungan yang terjadi di dalam dirinya. Bagas masih berdiri dengan tubuh goyah, mencoba menahan Arga agar tidak jatuh. Sementara Jati, yang baru saja bebas dari cekikan rantai, terengah-engah sambil memegangi lehernya yang membiru. Di hadapan mereka, pastor tanpa kepala berdiri kaku. Kepalanya yang tergenggam di tangan kiri, menatap lurus pada Arga. Dari mulut kepala itu terdengar bisikan menggema, tidak ada jalan keluar, hanya kau atau mereka. Arga terdiam, darah bercucuran dari lengannya. Dalam hatinya, ia mendengar bisikan lain, suara yang lebih lembut namun menusuk. Arga, akulah dirimu yang sejati. Terimalah aku, dan semua penderitaan ini berakhir. Tiba-tiba, tanah di sekitar makam retak, membuka celah gelap yang menganga. Dari sana, asap pekat naik, dan bayangan tangan-tangan hitam kembali muncul. Kali ini lebih banyak, mencoba meraih mereka bertiga. Bagas berteriak, jangan dengerin dia. Gak, lo itu masih Arga, temen gue. Jangan jadi penggantinya. Tapi Arga tak bergeming. Matanya merah, tubuhnya bergetar. Seolah dua jiwa sedang bertarung dalam satu tubuh. Salib di tangannya bersinar putih, lalu merah, lalu putih lagi. Jati berlutut, menatap Arga dengan putus asa. Kalau lo nyerah, berarti semua orang yang mati di tangan dia gak akan pernah tenang. Pastor itu mengangkat rantainya, memukul tanah keras-keras. Suara dentumannya membuat makam-makam lain pecah, menyingkap tengkorak-tengkorak yang berjatuhan. Lolong anjing terdengar lagi, kali ini sangat dekat, seperti puluhan ekor mengelilingi mereka. Arga berteriak, menutup telinganya. Namun suara bisikan itu semakin kuat, kau sudah dipilih, kau penerusku, kau adalah aku. Salib di tangannya tiba-tiba memanas, begitu panas hingga kulit tangannya melepuh. Ia menjerit kesakitan, hampir menjatuhkan benda itu. Tapi saat ia hendak melepaskannya, tangan Bagas menutup erat tangannya. Jangan lepasin, ini satu-satunya cara buat lawan dia. Arga menatap Bagas, matanya penuh air.
Kalau gue tetap pegang ini, dia bakal narik gue masuk. Lo ngerti nggak? Pastor tanpa kepala maju, rantai terayun liar, menciptakan percikan api setiap kali menghantam tanah. Kepalanya berteriak panjang, suara 1000 arwah tersiksa menggema di udara. Waktumu habis. Pilih sekarang, atau sahabatmu mati di hadapanmu. Jati menangis, suaranya serak dia. Kalau lo harus milih, jangan korbankan diri lo. Kita lawan dia sama-sama, meski harus mati bareng. Arga terdiam, dadanya naik turun, napasnya berat. Dalam hatinya, ia tahu, jika ia menyerah, maka roh pastor itu akan hidup kembali melalui dirinya. Tapi jika ia menolak, sahabatnya mungkin benar-benar akan kehilangan nyawa. Salib itu bersinar lagi, kali ini lebih terang. Cahaya putih memancar, tapi bercampur dengan kilatan merah darah. Pertarungan di dalam Arga mencapai puncaknya. Arga menggertakkan gigi, menatap langsung ke arah pastor. Kalau memang harus ada tumbal, suaranya bergetar. Biar gue yang mutusin siapa yang harus mati. Cahaya dari salib itu meledak, menerangi seluruh makam. Membuat pastor tanpa kepala terhuyung mundur. Rantai rajutannya terbakar, dan anjing-anjing hitam melolong kesakitan, terbakar oleh sinar itu. Namun cahaya itu juga menarik sesuatu dari dalam Arga separuh. Jiwanya mulai terangkat, bercampur dengan asap hitam. Bagas dan Jati hanya bisa menatap dengan ngeri, menyadari bahwa malam ini akan menentukan siapa yang selamanya hilang, dan siapa yang berhasil bertahan hidup. Cahaya dari salib perak itu membelah kegelapan malam. Angin menderu, tanah bergetar, dan seluruh makam jeruk purut bergaung dengan jeritan arwah. Arga berdiri di tengahnya, tubuhnya gemetar, matanya separuh merah, separuh hitam. Di kejauhan, pastor tanpa kepala terhuyung, rantainya terbakar. Namun kepalanya yang tergenggam tetap menatap Arga dengan sorot haus. "Kau penggantiku," bisik suara itu. Kini nyaris memenuhi seluruh ruang kepala Arga. Bagas berteriak putus asa. "Ga, jangan biarin dia menang. Lo itu masih Arga. Lo temen gue." Jati merangkak mendekat. Wajahnya basah air mata. "Lo bukan dia. Lo manusia, bukan monster." Tapi Arga hanya terdiam. Suara dalam dirinya berperang. Satu bisikan lembut sahabatnya. Satu lagi panggilan kelam dari pastor. Salib di tangannya semakin panas, seolah mendidihkan darahnya. Tiba-tiba, pastor itu mengayunkan rantai terakhir kalinya, menciptakan dentuman keras yang membuat tanah terbuka. Dari celah itu, muncul kobaran api merah darah, dan tangan-tangan hitam meraih liar, mencoba menarik Arga masuk. "Sekarang saatnya, serahkan dirimu, atau mereka semua akan mati." Arga terhuyung, tubuhnya ditarik oleh tangan-tangan hitam, hampir jatuh ke dalam lubang neraka itu. Bagas berlari mendekat, mencoba menariknya, namun terpental oleh kekuatan gaib. Dalam detik terakhir, Arga menatap sahabatnya. Senyum tipis muncul di wajahnya, senyum yang tulus. "Terakhir kali, gue gak akan biarin kalian mati gara-gara gue." Dengan seluruh tenaga, Arga menancapkan salib itu ke dadanya sendiri. Cahaya putih menyembur, kali ini lebih terang dari bulan, lebih panas dari api. Jeritan pastor tanpa kepala menggema keras. Rantainya hancur, kepalanya terjatuh, dan tubuhnya terbakar jadi abu. Tanah makam bergetar hebat. Tangan-tangan hitam itu lenyap terbakar cahaya. Api neraka padam. Lolong anjing terhenti. Namun di tengah cahaya itu, tubuh Arga perlahan memudar. Matanya kembali jernih, menatap sahabatnya terakhir kali. "Jaga diri kalian." Suaranya lemah. "Gue udah bebasin kalian." Bagas menjerit, berusaha meraih tubuhnya. Tapi hanya udara kosong yang ia peluk. Arga lenyap, bersama dengan salib perak yang melebur jadi abu. Hening, malam itu kembali sunyi. Hanya suara angin di antara pepohonan makam. Pastor tanpa kepala telah hilang. Tapi begitu juga Arga. Bagas dan Jati terduduk, menangis dalam diam. Mereka selamat, tapi kehilangan sahabat yang berkorban menjadi tumbal terakhir. Beberapa hari kemudian, mereka kembali ke jeruk purut dengan bunga. Di tanah kosong tempat Arga lenyap, mereka meletakkan bunga melati. Namun anehnya, tidak ada rumput tumbuh, di sana hanya tanah hitam, seolah menyimpan jejak abadi pengorbanannya. Saat mereka beranjak pergi, Bagas sempat menoleh sekali. Ia melihat sekilas bayangan Arga berdiri di antara makam, tersenyum, lalu memudar bersama angin malam. Dan sejak saat itu, orang-orang yang datang ke jeruk purut tidak lagi hanya bercerita tentang pastor tanpa kepala. Ada kisah baru yang beredar.
tentang seorang pemuda yang berkorban menjadi penjaga makam, menggantikan sang pastol agar arwah-arwah lain tidak lagi menuntut tumbal.